warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai perencanaan bahasa pada materi pembinaan bahasa, yaitu tantangan dan harapan. Lanjut. Dan slide Alvia. Baik, di sini kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya, Septia Aisyah, dengan NIM 2111-42101, dan juga rekan saya, Alfia Merotu Hasana, dengan NIM 2111-42101. Pada pembahasan pertama, kita membahas mengenai kedudukan dan fungsi bahasa, kemudian keadaan memakai bahasa, ketiga ada upaya pembinaan bahasa, yang terakhir ada kendala yang dihadapi. Baik, yang pertama yaitu ada kedudukan dan fungsi bahasa. Bahasa Indonesia memiliki 2 kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi mempererat hubungan antar suku di Indonesia, yang dimana ditekankan pada Ikrar Sumpah Pemuda pada tahun 1928, yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dengan kata lain, di mana dalam KBBI menjunjung di sini merupakan memuliakan, menghargai, dan menaati perintah, nasihat, dan peraturan-peraturan lainnya. Dalam ikrar ketiga tersebut, dalam Sumpah Pemuda menegaskan bahwa para pemuda memiliki tekad untuk memuliakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang dimana pada saat ini kita ketahui bahwasanya Indonesia merupakan negara yang majemuk, memiliki perbedaan pulau, suku, dan juga memiliki daerah yang beragam, yang dimana dari daerah-daerah masing-masing itu memiliki bahasa yang berbeda-beda. Maka dari itu, bahasa Indonesia sebagai tameng untuk mempererat hubungan antar suku di Indonesia agar tidak terjadi perpecahan yang cukup signifikan untuk bahasa tersebut. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara di sini dikukuhkan dalam kemerdekaan Republik Indonesia, dikumandangkan atau seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada bab 15 pada pasal 36 dalam Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Seperti yang kita tahu saat ini bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa dalam penyelenggaraan administrasi negara, seperti bahasa dalam penyelenggaraan pendidikan dan sebagainya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ini sudah diresmikan dan kita ketahui bahwasanya bahasa Indonesia atau bahasa dari negara Indonesia ini adalah bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, dalam fungsi bahasa Indonesia sendiri ini memiliki fungsi yang utama ada sebagai bahasa resmi suatu kenegaraan, yang dimana tadi sudah jelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bahasa negara Indonesia adalah bahasa Indonesia yang sudah diresmikan dan sudah ditetapkan pada saat kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, dari dunia pendidikan nasional, misal di negara-negara, di SD, di SMP, di SMA, perkuliahan, kita selalu menggunakan bahasa Indonesia jika perkuliahan itu ada, jika pendidikan itu adalah pendidikan yang basicnya nasional, tidak internasional. Dan di situ kita pasti menunjukkan bahasa Indonesia sebagai pengantar, baik itu dari SD sampai pendidikan tinggi. Nah, dari situ kita mengetahui bahwa bahasa Indonesia sering digunakan dalam pengantar dunia pendidikan. Kemudian yang ketiga ada alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Yang terakhir, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi. Cukup. Kemudian selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Alfia Merotu Hasana.
Dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi keadaan pemakaian bahasa. Untuk melihat seberapa jauh kemampuan dan mutu pemakaian bahasa Indonesia oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, perlu diperhatikan beberapa faktor yang diperkirakan memberikan pengaruh, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap tingkat kemampuan dan mutu pemakaian bahasa Indonesia tersebut. Di antara faktor-faktor itu dapat disebutkan tiga hal, yaitu yang pertama, pemakaian bahasa tertentu sebagai bahasa sehari-hari. Yang kedua, kemampuan membaca dan menulis. Dan yang ketiga yaitu tingkat pendidikan. Faktor faktor yang pertama yaitu pemakaian bahasa sehari-hari. Hasil sensus pada penduduk tahun 1990 mengenai pemakaian bahasa sehari-hari oleh masyarakat Indonesia yang berusia 5 tahun ke atas pada saat itu memperlihatkan adanya tiga kelompok masyarakat. Yang pertama yaitu masyarakat yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari yang berjumlah 23 juta orang lebih, masyarakat yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, tetapi dapat memahami dan menggunakannya berjumlah 107 juta orang lebih, dan yang terakhir yaitu masyarakat yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari karena tidak memahaminya yang berjumlah 27 juta orang lebih. Hasil sensus tersebut menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia masih banyak yang belum dapat menyerap informasi yang disampaikan dengan bahasa Indonesia. Namun jika dibandingkan dengan hasil sensus pada tahun 1990-an, hal tersebut cukup menggembirakan karena bertambah jumlah penduduk yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari dan berkurangnya penduduk yang tidak memahami bahasa Indonesia. Pada tahun 1980, hasil sensus penduduk yang memahami bahasa Indonesia lebih rendah, di mana pada saat itu masyarakat yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari hanya 17 juta orang lebih. Masyarakat yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari namun memahami dan dapat menggunakannya hanya 71 juta orang lebih. Dan masyarakat yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari hanya 57 juta orang lebih rendah dibandingkan dengan tahun 1990. Kenyataan tersebut mengisyaratkan upaya untuk pemberantasan buta bahasa Indonesia dilakukan dengan sungguh-sungguh melalui jalur permasyarakatan bahasa Indonesia ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1991 tentang permasyarakatan bahasa Indonesia dalam rangka pemantapan kesatuan dan kesatuan bangsa yang ditindaklanjuti oleh Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian faktor yang kedua yaitu kemampuan membaca dan menulis. Tingkat penguasaan bahasa seseorang itu dapat ditentukan oleh kemampuan dan keterampilannya dalam membaca dan menulis. Sebagai sebuah negara yang rata-rata penduduknya tergolong wibahasawan, terutama sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia dan bahasa daerah, hal itu dapat ditelusuri. Dalam hal penguasaan bahasa Indonesia, alat ukurnya ialah kemampuan dan keterampilan membaca dan menulis aksara Latin, karena di dalam sistem pendidikan di Indonesia bahasa pengantar yang digunakan ialah bahasa Indonesia dan aksara, atau huruf yang dipakai ialah huruf Latin. Faktor yang terakhir yaitu tingkat pendidikan. Selain dengan kemampuan dan keterampilan membaca dan menulis huruf Latin, tingkat penguasaan bahasa Indonesia juga berhubungan dengan latar belakang pendidikan penutur yang bersangkutan. Dapat dikatakan bahwa makin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka makin tinggi pula tingkat penguasaan bahasa Indonesianya, baik penguasaan bahasa Indonesia tulisan maupun penguasaan bahasa Indonesia lisan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat pendidikan seseorang, maka semakin rendah pula penguasaan bahasa Indonesia tersebut. Baik, selanjutnya adalah upaya pembinaan bahasa. Upayaan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, baik dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional maupun bahasa negara,
pada era global saat ini perlu diperluas kembali. Pada era saat ini, bahasa Indonesia perlu diperluas kembali untuk menyamaratkan posisinya antar bahasa-bahasa modern yang ada di negara lainnya. Ada hasil perumusan bahasa seminar politik nasional pada tahun 1975 telah disebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa merupakan usaha dan kegiatan yang ditunjukkan untuk memelihara dan mengembangkan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan pengajaran bahasa asing agar memenuhi fungsi dan kedudukannya. Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia saat ini telah dilakukan dengan usaha-usaha pembakuan agar tercapai pemakaian bahasa yang cermat, tetap, dan efisien dalam komunikasi. Untuk kepentingan praktis telah diambil sikap bahwa pembinaan terutama ditunjukkan pemakai bahasa Indonesia dan pengembangan terutama ditunjukkan kepada bahasa dan segala aspeknya, karena pembinaan dan pengembangan bahasa memiliki karakteristik yang berbeda. Upaya pembinaan bahasa perlu diseminarkan kepada bangsa Indonesia atau kepada masyarakat Indonesia, khususnya bagi para pelajar, untuk terus menggunakan bahasa Indonesia agar bahasa Indonesia selalu sama dengan bahasa-bahasa modern yang ada di dunia lainnya, sehingga tidak terjadi kesenjangan bahasa di dalam antar suatu negara. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu kendala yang dihadapi. Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa upaya pembinaan bahasa, terutama pembinaan bahasa Indonesia, masih menghadapi berbagai macam kendala. Kendala tersebut seperti perbedaan bahasa ibu atau bahasa daerah, tingkat beraksaraan penduduk yang masih cukup tinggi, kelangkaan penutur anutan yang dapat diteladani, kemudian adanya bahasa asing yang bergengsi sosial di dalam masyarakat, dan kurang adanya motivasi untuk meningkatkan penguasaan dan mutu pemakaian bahasa Indonesia. Perubahan dan perkembangan struktur sosial, terutama di daerah perkotaan, cenderung memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi pembinaan bahasa daerah. Oleh karena itu, perlu diupayakan agar pembinaan bahasa daerah dilakukan atas dasar semangat yang saling menunjang dengan pembinaan bahasa Indonesia. Sementara itu, pemakaian bahasa asing di Indonesia juga mengakibatkan timbulnya kendala yang cukup serius bagi upaya pembinaan bahasa Indonesia itu sendiri. Untuk itu, perlu disadari sungguh-sungguh oleh kelompok pemakai bahasa asing yang bersangkutan, terutama para pengusaha yang cenderung menganggap bahwa pemakaian bahasa Inggris lebih bergengsi daripada bahasa Indonesia, bahwa bahasa asing yang mereka kuasai jangan sampai mengorbankan kedudukan bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa nasional maupun sebagai bahasa negara. Baik, berikut merupakan materi yang telah kami bahas pada hari ini, yaitu pada materi pembinaan bahasa dan tantangan serta harapan. Nah, kesimpulannya di sini bahwa Indonesia merupakan negara yang kedudukannya sebagai bahasa nasional dan juga sebagai bahasa negara. Secara nasional, bahasa Indonesia digunakan untuk memiliki fungsi untuk memiliki fungsi untuk sebagai dunia pendidikan, pembangunan negara, dan lain sebagainya. Maka dari itu, penggunaan bahasa Indonesia di negara Indonesia sendiri harus ditekankan dan agar tidak terjadi sebuah perpecahan bahasa dari negara Indonesia itu sendiri. Sehingga untuk mengupayakan bahasa yang baik dan juga bahasa yang baku dalam bahasa negara Indonesia, maka kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar bahasa itu tetap terjaga keasliannya. Terima kasih.
Berikut merupakan materi perencanaan bahasa dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.